Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan nun mati dan tanwin. Yang pertama yaitu idhar, yang kedua idgham bi ghunah, yang ketiga idgham bila ghunah, yang keempat ikhfa, dan yang kelima adalah iqlab. Idhar. Apa itu idhar? Idhar menurut bahasa artinya jelas atau tegas. Sedangkan idhar menurut istilah adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar, maka hukum bacaannya adalah jelas atau tegas. Huruf idhar sendiri ada 6 anak-anak. Yang pertama yaitu hamzah, kedua ha, ketiga kha, keempat ain, kelima ghin, dan yang terakhir yaitu ha. Jadi apabila nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu ke 6 huruf tersebut, yaitu dibaca jelas atau tegas. Contoh dari bacaan idhar, coba dilihat yang pertama yaitu hamzah. Kalimatnya hasidin ida. Di situ terdapat tanwin bertemu dengan hamzah. Dalnya ditanwin hasidin ida. Berarti bacaannya hasidin, din jelas. Yang kedua yaitu ha, ghafurun halim. Nah, tanwinnya pada huruf apa? Huruf ro. Ro bertemu dengan ha, berarti jelas ghafurun halim. Nah, selanjutnya yaitu kha, kalimatin khabithah. Nah, di situ taknya ditanwin kalimatin khabithah, jelas. Yang selanjutnya yaitu ain, sami'un alim, jelas. Contoh selanjutnya yaitu ghin, haliman ghafura. Nah, mimnya ditanwin bertemu dengan ghin, bacanya jelas haliman ghafura. Contoh yang terakhir yaitu pada huruf ha, qaumin hadi, qaumin. Nah, mimnya ditanwin bertemu dengan huruf ha. Huruf selanjutnya huruf ha, dibaca jelas. Nah, itu tadi contoh bacaan idhar yaitu tanwin. Selanjutnya yaitu bacaan idhar yang nun mati. Yang pertama yaitu huruf hamzah. Man amana, man amana. Nah, berarti jelas. Yang kedua huruf ha, min hadid. Yang ketiga huruf kha, man khaffat, man khaffat. Selanjutnya huruf ain, min alaq, min alaq. Selanjutnya huruf ghin, min ghillin, min ghillin. Yang terakhir yaitu huruf ha, man huwa, man huwa. Nah, itu contoh dari nun matinya. Idgham sendiri menurut bahasa artinya memasukkan atau melebur. Itu idgham. Sedangkan menurut istilah idgham bi ghunah adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi ghunah,
dimasukkan dan dibaca dengung. Huruf idgham bi ghunna sendiri ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu, atau bisa disingkat dengan yanmu. Ya, nun, mim, dan wawu. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, wawu, nun, atau mim, atau yanmu, bacanya dimasukkan dan mendengung. Ini contoh dari bacaan idgham bi ghunna. Yang pertama yaitu huruf ya. Bacanya begini. Hisabai yasiro. Nah, itu adalah tanwin bertemu dengan ya. Hisabai. Nah, bukan hisaban tapi hisabai. Bacanya mendengung. Hisabai yasiro. Nah, yang kedua yaitu nun matinya, tetap dengan huruf ya. Coba diperhatikan pada kolom nun mati. Itu tulisannya an yafqahu. Tetapi nun mati bertemu dengan huruf ya. Dan huruf ya adalah salah satu huruf idgham bi ghunna. Berarti bacanya dileburkan atau dihilangkan. Tetapi berdengung. Ayyafqahu. Nah, gitu bacanya. Ayyafqahu. Untuk selanjutnya yaitu huruf nun. Coba diperhatikan huruf nun. Amilatun nasibah. Di situ ada apa? Di situ ada dhammaten bertemu dengan nun. Yang kedua yaitu nun mati. Lan nadkhulaha. Nun mati bertemu dengan nun. Bacanya lan nadkhulaha, berdengung. Lan nadkhulaha. Selanjutnya huruf mim. Bisultanim mubin. Nah, ini ada nunnya kasroten atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bi ghunna, mim, yaitu mim. Bisultanim mubin. Nah, berdengung. Bisultanim mubin. Yang nun mati. Amman. Padahal tulisannya anman. Tetapi karena ini bacaan idgham bi ghunna, jadi dimasukkan amman. Selanjutnya huruf waw. Khairun wa abqa. Tulisannya khairun wa abqa. Tetapi karena ada tanwin bertemu dengan huruf waw, bacanya khairun wa abqa. Yang nun mati. Nun mati bertemu dengan huruf waw. Miwaroi. Bukan minu. Bukan min, tapi miwaroi. Nah, meskipun tidak ada tasydid, di sini tetap bacanya miwaroi. Nah, itu tadi contoh dari bacaan idgham bi ghunna, baik nun mati ataupun yang tanwin. Untuk selanjutnya yaitu idgham bila ghunna. Menurut bahasa artinya memasukkan. Nah, seperti tadi, idgham artinya memasukkan atau meleburkan. Sedangkan menurut istilah, idgham bila ghunna adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila ghunna, bacanya dimasukkan tanpa mendengung. Kalau tadi bi ghunna dengan mendengung, sekarang bila ghunna tanpa mendengung, tetapi tetap dimasukkan. Huruf idgham bila ghunna sendiri ada 2, yaitu lam dan ro. Kalau tadi idgham bi ghunna ada 4, ya, nun, mim, wawu. Idgham bila ghunna ada 2, yaitu lam dan ro. Sekarang contoh dari bacaan idgham bila ghunna. Yang pertama yaitu nun mati.
Yang pertama huruf lam. Coba diperhatikan, itu nun mati bertemu dengan huruf lam. Tulisannya min ladunka, tapi bacanya karena ini idgham bila gunnah dimasukkan tanpa mendengung. Mil ladunka, bukan min tapi mil ladunka. Nah, untuk yang kedua yaitu ro. Nun mati bertemu dengan ro. Ini bacaan bila gunnah. Ro-nya huruf idgham bila gunnah. Jadi bacanya mir rabbikum, padahal tulisannya min rabbikum, tetapi bacanya mir rabbikum tanpa mendengung karena ini bacaan idgham bila gunnah. Yang kedua yaitu contoh bacaan idgham bila gunnah yang tanwin. Coba diperhatikan huruf lam. Di situ ada tanwin bertemu lam. Khairun laka, tulisannya khairun laka, tetapi bacanya khairul laka. Dimasukkan karena ini lam adalah termasuk huruf dari idgham bila gunnah. Yang kedua yaitu ro. Tulisannya ghafurun rahim, tetapi bacanya ghafurur rahim karena ro termasuk huruf idgham bila gunnah. Kita mengingat kembali ya anak-anak. Yang pertama tadi kita belajar tentang idhar. Idhar artinya jelas. Hurufnya idhar ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghin, dan juga ha. Yang kedua yaitu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah yaitu memasukkan dengan membacanya mendengung. Hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan wawu atau yanmu. Yang ketiga yaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah yaitu memasukkan dan membacanya tanpa mendengung. Hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Nah, itu tadi pembelajaran hari ini tentang bacaan nun mati. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.